Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial biokimia, praktikum biokimia, eh, pertemuan tentang enzim. Kita akan melihat pengaruh pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim bersama saya, Apoteker Cynthia. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas atau reaksi enzimatis. Yang kedua, mengetahui pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas atau reaksi enzimatis. Yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas atau reaksi enzimatis. Kita mulai dari teorinya dulu. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia atau disebut dengan biokatalis. Biokatalis ini dapat ditemukan pada setiap makhluk hidup. Enzim mempercepat laju reaksi bisa sampai berjuta-juta kali. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Jenis produk yang akan dihasilkan ini bergantung pada suatu kondisi atau zat yang disebut promoter. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promoter. Enzim memegang peranan penting dalam kehidupan sehingga sangat perlu untuk mengetahui cara kerja enzim agar bisa digunakan dalam industri obat-obatan, biokimia, dan industri lainnya. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa turunan melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contoh, enzim alfa amilase hanya dapat digunakan pada proses perombakan pati menjadi glukosa. Cara kerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Nah, ini nanti akan kita coba satu-satu uji kualitatifnya. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH atau tingkat keasaman optimum yang berbeda-beda karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasamannya juga berubah. Atau dengan kata lain, enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah maupun suhu yang terlalu tinggi, dan enzim juga tidak dapat bekerja pada pH yang terlalu asam maupun terlalu basah. Jadi harus sesuai dengan suhu maupun pH optimumnya. Apabila berada pada suhu atau pH yang tidak sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada strukturnya. Hal ini akan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Enzim bekerja pada suatu pH tertentu yang dinamakan pH optimum. Oleh karena itu, aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH larutan dari sampel. Pada pH terlalu rendah atau asam, enzim akan terprotonisasi sehingga menjadi netral, sedangkan pada pH tinggi atau basa, substratnya akan terionisasi. Sistem buffer atau dapur di dalam tubuh dipertahankan oleh karbonat, fosfat, hemoglobin, dan protein. Pada pH normal atau 5-9 kecuali pepsin, enzim ditambah SH menjadi enzim SH. pH rendah, enzim terprotonisasi atau pada pH asam ya, enzim terprotonisasi kehilangan muatan negatifnya. Lalu seperti pada reaksi ini ya. Lalu pada pH tinggi, substrat terionisasi kehilangan muatan positifnya akan membentuk S plus H plus. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain tadi ya, yaitu inhibitor dan aktivator. Inhibitor adalah molekul yang menurunkan aktivitas enzim karena dia menghambat, yang menginhibisi, sedangkan aktivator adalah yang meningkatkan aktivitas enzim.
Inhibitor adalah molekul yang dapat menghambat kerja enzim sehingga dapat menurunkan laju reaksi katalisator oleh enzim. Inhibitor enzim terdiri dari dua jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan langsung dengan sisi aktif enzim sehingga substrat tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim dan reaksi tidak dapat berlangsung. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik enzim, namun karena enzim bersifat fleksibel, saat inhibitor berikatan dengan sisi allosterik, sisi aktif enzim ikut berubah sehingga substrat pun tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim dan reaksi juga tidak dapat berlangsung. Konsentrasi enzim juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksinya. Sisi aktif suatu enzim dapat digunakan berulang kali oleh banyak substrat. Substrat yang berikatan dengan sisi aktif enzim akan membentuk produk. Pelepasan produk menyebabkan sisi aktif enzim bebas untuk berikatan dengan substrat lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan sejumlah kecil enzim untuk mengkatalis sejumlah besar substrat. Bila jumlah enzim dalam keadaan tetap, kecepatan reaksi akan meningkat dengan adanya peningkatan konsentrasi substrat. Namun, pada sisi aktif semua enzim bekerja. Penambahan substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzim lebih lanjut. Kondisi ini disebut konsentrasi substrat pada titik jenuh atau disebut dengan kecepatan reaksi telah mencapai maksimum atau Vmax. Vmax menggambarkan kecepatan suatu molekul enzim mengubah molekul substrat menjadi produk selama 1 menit. Nah, ini kalau digambarkan ya hubungan konsentrasi substrat dan enzim. Berdasarkan grafik dapat diamati bahwa kecepatan enzim ya, ini ya, kecepatan enzim ada di sini. Ini akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Ini konsentrasi, ini kecepatannya ya akan meningkat. Pada titik tertentu kecepatan enzim akan cenderung konstan. Ya akan cenderung konstan ini ya, di sini udah mulai konstan dengan peningkatan konsentrasi substrat. Keadaan ini menunjukkan bahwa enzim telah jenuh ya, yang di sini yang konstan ini berikatan di sini udah konstan ya. Keadaan ini menunjukkan bahwa enzim telah jenuh berikatan dengan substrat di mana enzim ini telah berada pada kecepatan maksimumnya yang tadi ya disebut dengan Vmax. Parameter lain yang digunakan dalam penentuan kinetika lainnya adalah Km atau konstanta Michaelis-Menten yang ini ya. Km didefinisikan sebagai konsentrasi substrat tertentu pada saat enzim mencapai setengah dari kecepatan maksimumnya. Di sini setengah dari Vmax. Nah, pada praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu alatnya tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, gelas beker, dan gelas ukur. Untuk bahannya yaitu air liur atau saliva sebagai sumber amilase, lalu larutan amilum 0,4%, larutan iodium, reaksi Benedict, buffer sitrat, buffer karbonat, dan buffer asam boraks. Cara kerja yang pertama, kita mau melihat pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Kita siapkan 3 tabung reaksi, masukkan masing-masing 2 ml larutan amilum ke dalam tabung reaksi tersebut. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml buffer yang telah dibuat dengan pH yang berbeda, 1 buffer untuk 1 tabung. Tambahkan saliva sebanyak 2 ml ke dalam masing-masing tabung tersebut. Setelah 5 menit tunggu 5 menit ya. Setelah 5 menit masing-masing tabung ditetesi larutan iodium. Kocok dan amatilah perubahan warna yang terjadi. Menjadi warna apa dia ya, itu dicatat. Lalu yang kedua, kita akan melihat pengaruh konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, kita tampung saliva pada beker gelas ya. Lalu siapkan tabung reaksi sebanyak 8 tabung. Nah, nanti kelompok 1 terdiri dari 4 tabung ya, tabung 1, 2, 3, dan 4 untuk uji pengaruh konsentrasi enzim. Untuk tabung yang pertama, larutan amilum 2 ml, kita masukkan larutan amilum 2 ml, kita tambah saliva 0,5 ml dan tambah larutan iodium 1 ml. Yang tabung yang kedua,
kita masukkan larutan amilum 2 mili, saliva 1 mili, dan larutan iodium 1 mili. Untuk tabung yang ketiga, kita masukkan larutan amilum 2 mili, tambah saliva 1,5 mili, dan larutan iodium 1 mili. Tabung yang keempat, masukkan larutan amilum 2 mili, saliva 2 mili, dan larutan iodium 1 mili. Di sini kita lihat ya, salivanya itu meningkat ya, ada perbedaan konsentrasi saliva ya, jumlah saliva dari 0,5, 1, 1,5, dan 2 mili. Nanti kita akan lihat ya, pengaruh konsentrasi enzimnya itu bagaimana. Lalu nanti kita akan amati ya perubahan yang terjadi. Perubahan warna apa yang terjadi pada masing-masing tabung ini. Lalu kelompok yang kedua terdiri dari 4 tabung untuk uji pengaruh konsentrasi ini kita gunakan untuk menguji pengaruh konsentrasi substrat ya. Tabung yang kelima, tambahkan larutan amilum 1 mili, saliva 1 mili, dan larutan iodium 1 mili. Tabung yang keenam, masukkan larutan amilum 2 mili, saliva 1 mili, larutan iodium 1 mili. Tabung yang ketujuh, kita masukkan larutan amilumnya 4 mili, tambahin saliva 1 mili, tambah larutan iodium 1 mili. Tabung yang ke-8, kita masukkan larutan amilum 6 mili, saliva 1 mili, dan larutan iodium 1 mili. Lalu pada kelompok yang kedua ini juga kita amati perubahan warna yang terjadi menjadi warna apa, karena di sini yang berbeda jumlahnya itu adalah larutan amilumnya ya. Pada kelompok 1 yang berbeda itu adalah jumlah salivanya, karena kita mau melihat konsentrasi enzimnya. Pada kelompok yang kedua itu yang berbeda adalah jumlah larutan amilumnya, karena akan kita lihat pengaruh konsentrasi substratnya. Tabel hasil pengamatannya nanti seperti ini ya. Silahkan dibikin tabel hasil pengamatannya. Yang pertama, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, tabung nomor 1, 2, 3, warna awalnya apa, lalu ketika ditambahin buffer sitrat menjadi warna apa, ketika ditambahin buffer karbonat menjadi warna apa, dan ketika ditambahkan buffer asam boraks menjadi warna apa. Lalu untuk yang B tadi, pengaruh konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Tadi ya, kita punya perlakuan tabung 1 sampai 8, konsentrasi substratnya, konsentrasi enzimnya, lalu kita lihat perubahan warna ketika dia ditambahkan dengan iodium. Ya, ini berapa konsentrasi substrat, berapa konsentrasi enzimnya, dan ketika ditambahkan dengan iodium, perubahan warna apa yang terjadi, dari warnanya apa menjadi warna apa, seperti itu. Silahkan dicatat dan kemudian dibahas ya, apakah bagaimana pengaruhnya gitu ya, apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, silahkan nanti dibahas di pembahasan ketika nanti sudah praktikum ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.